Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih membahas dalam muqaddimah yang mantikiyah di kitab Raudatin Nadir wa Jannatul Munadhir ya. Kita sudah sampai kepada haddul lafzi. Udah haddul lafzi? Belum sekarang. Sampai haddul rasmi. Haddul rasmi. Ya. Jadi ini skema yang sudah kita pelajari ya. Dimana intinya dalam muqaddimah mantikiyah ini dibahas tentang madarikul uqul ya. Itu ada dua, tanhasiru ila atau tanhasiru fi al-had wal burhan. Had itu apa? Pengertian, definisi. Ya, al-burhan argumentasi. Kenapa? Karena memahami atau ilmu itu ada dua. Yang pertama mengetahui satuan-satuan, mufrodat, ya. Nah, nanti diistilahkannya dengan istilah tasawur dalam memantik. Ya, yang kedua mengetahui hubungan antara satuan-satuan kata tersebut, ya, yang disebut dengan tasdik. Nah, baik dalam tasawur ataupun dalam tasdik itu ada mabadinya, ada permulaannya, dan ada maqasid yang dimaksud, yang menjadi tujuannya. Ya. Nah, maqasidnya adalah had tadi itu. Ya. Definisi. Nah, untuk mengetahui definisi, apa dulu yang harus dipahami? Yaitu kita harus memahami mabadinya dulu. Mabadinya itu adalah apa? Al-kulliyatul khamsu, ya, lafaz kulli yang 5. Ya, artinya kan dalam setiap kata itu ada yang kulli disebutnya, ada yang juz'i. Ya, lawan dari kulli itu adalah juz'i. Kalau juz'i itu adalah untuk sebagian, ya, maknanya adalah untuk sebagian atau untuk tertentu kepada maksud yang sudah tertentu. Sedangkan kulli mencakup ada beberapa individu yang ada di dalam kulli itu. Ada banyak individu, mencakup banyak individu. Nah, lafaz kulli itu ada 5 ya, sudah kita bahas. Ada jinsun, nau'un, aslun, ardun am, dan ardun khos. Nah, kita memahami ini dulu, baru dari sini kita bisa membuat had, satu definisi. Ya. Nah, nanti tasdik mabadinya qadiyah. Ya, qadiyah itu kalau dalam bahasa ilmu nahwunya disebut atau bukan ilmu nahwu, ilmu balaghah, khobar, disebutnya khobar. Kan ada khobar, ada insya. Nah, qadiyah itu adalah khobar. Misalnya al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, itu adalah qadiyah disebutnya. Lafaz khobar berbentuk khobar. Kalau dalam ilmu nahwunya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, maqasidnya setelah mengetahui qadiyah itu nanti disusun, qadiyah ini disusun nanti sampai kepada natijah, kesimpulan. Ya, sampai kepada kesimpulan. Nah, itulah nanti yang disebut dengan al-istidlal, berhujjah atau berargumentasi. Ya. Nah, argumentasi itu ada 5 macam. Ya, aqsamul istidlal ada 5 macam. Ada khitobah, ada syi'run, ada jadal, sabsatoh, dan al-burhana. Yang dipilih oleh penulis dalam kitab ini adalah al-burhan. Ya, karena argumentasi yang diakui yang kuat, yang menjadi landasan adalah al-burhan. Ya, itu ya argumentasi yang sebenar-benarnya adalah al-burhan yang bisa digunakan. Kalau hitobah itu hanya untuk mendorong orang beramal, hitobah itu.
Sama kayak khutbah, kalau orang berkhutbah, berpidato mendorong supaya beramal tujuannya. Kalau syi'run seperti syair, mengungkapkan perasaan seperti itu. Kalau jadal hanya untuk berdebat, hanya untuk mengalahkan lawan, berdebat, itu jadal. Ya, sabsatoh ini bahkan dengan cara-cara ataupun dengan nanti disebutnya itu muqaddimah ya, atau qodiyah. Itu muqaddimah terdiri dari qodiyah, yang qodiyahnya itu adalah sesuatu yang lemah. Ya, sesuatu yang sehingga nanti melahirkan kesimpulannya pun sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Nah, sedangkan yang kita gunakan, yang harus kita ketahui, yang penting adalah al-burhan. Nah, oleh karena itu ada dua, yaitu al-ha dan al-burhan. Ya. Nah, ini apa namanya? Itu esensi. Apa Ustaz? Al-jauhar esensi. Ini kan pembagian ya, tingkatan itu. Al-jauhar esensi dari yang mulai yang paling tinggi. Ya, ini membahas suatu yang ada, itu kan maujud. Disebut maujud itu yang tinggi, yang paling tinggi adalah jauhar. Nanti di bawah jauhar ada jismun, ada goer jismin. Jismun ada nami, ada goer nami. Yang nami ada hayawan dan ada goer hayawan. Ya, nah nanti kita kan tadi melihat kuliatul khamsu itu ada al jinsu, ya, ada paslun, ada naun, ya, ada naun, ada paslun. Ya, karena yang tiga ini ya, jinsun, nau dan faslun itu adalah zat. Ya, yang zatnya termasuk hakikatnya, sedangkan aradun am dengan aradun khos itu bukan zatnya, bukan zat hakikinya. Di luar itu hanya sifat tambahan, bukan sifat hakikinya. Ya, nah ini misalnya hayawannya itu jinsunnya. Ya, sedangkan naunya, macamnya itu adalah al-insan misalnya. Ya, gitu. Nah, di bawah nau apa? Al-afrod. Ada individu-individu. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai nau, tapi afrod ya. Insan itu misalnya Muhammad, Umar, Ali. Ini afrod, individu. Ya, dari nau itu sendiri. Nah, masing-masing ini harus ada apa? Ada paslunnya. Paslun itu yang membedakan dari dengan yang lainnya. Ya, misalnya al-insan paslunnya apa? Natik, berpikir. Al-asad paslunnya muftaris, buas, binatang buas. Khailun paslunnya apa? Sohil, binatang yang meringkik. Sohil itu. Ya, jadi ini yang membedakan dia dengan yang lain. Ya, nah nanti kalau misalnya ini tergantung naunya. Kalau insan dijadikan naunya, maka hayawan jinsun. Ya, ini juga jinsun lagi di atasnya. Tengah berarti ini dikatakan jinsun al-mutawasid. Ini jinsun qarib bagi insan. Nanti jismun, jinsun ba'id. Ada tingkatannya ya. Kalau kita memilih naunya, nah adalah insan, manusia, maka hayawan adalah jinsun qarib. Kemudian nami jinsun mutawasid bagi insan, dan jismun jinsun ba'id, ya. Nah, nanti kalau hayawan kita jadikan naunya, ini di atasnya jinsun. Ini di atasnya jinsun lagi. Ya, gitu. Nah, nanti setiap ini ada paslunnya. Ya, ada paslun. Misalnya hayawan. Hayawan itu paslunnya yang membedakan dari yang lainnya apa? Hassas. Lawannya ada goir hayawan, selain hayawan itu nabat, ya, tumbuhan selain hayawan itu. Hassas itu apa nih? Perasa, yang merasa. Jadi hewan yang merasa, baik itu manusia, singa, kuda, kucing ataupun yang lainnya. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan buku ini, melihat pembagian dari al-had ya.
Nah, maka setelah diketahui tadi kuli, lafadz kuli. Nah, lafadz kuli yang 5 tadi itu ada yang termasuk zati hakikatnya, yaitu jinsun, naun dan faslun. Ada yang arodi, ya, yaitu arodun am dan arodun khos. Nah, dalam istilah kitab ini arodun khosnya disebut apa? Lazim. Istilahnya disebut lazim. Sedangkan yang arodun am itu hanya disebut arod aja. Kalau dalam bahasa ini hanya perbedaan istilah aja. Nah, pembagian hadnya ada berapa? Yang dijelaskan dalam kitab ada berapa? Ada 3, ya. Nah, ini sedangkan ini ditambah satu yang keempat, ta'rif bil misli, ya kan? Iya. Ya, yang pertama had hakiki. Had hakiki kalau dalam buku lain, di buku lain misalnya buku Ustaz Aceng, ya, dalam kitab lain itu disilakannya dengan had aja, had hakiki dengan had aja. Istilah lainnya. Dan nanti yang had rosmi nggak disebut had kalau dalam buku ilmu mantik yang lain. Ya, misalnya dalam matan ilmu mantik Sulamul Munawwarah, ya, itu tidak disebut sebagai had, tapi ta'rif rosmi atau rosmi aja. Karena ini disebut had, itu perbedaan istilah aja. Ya, yang ketiga hadul lafzi atau ta'riful lafzi. Ya, istilahnya ada 2. Nah, sebenarnya ada pembagian yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, untuk had hakiki itu ada yang tam, ada yang nakis, ada 2 bagian. Kalau yang tam itu adalah dengan menggunakan apa? Bil jinsi wal faslil qaribaini. Itu dengan menggunakan jinsun yang dekat. Tadi kalau misalnya insan berarti jinsun qaribnya apa? Hayawan. Kemudian faslul qarib, pasal yang dekat. Jadi pasal juga ada pasal yang dekat, ada misalnya contoh yang tadi, misalnya buat insan, pasal yang dekatnya apa? Faslul qaribnya natik. Pasal yang jauhnya ini hassas. Ya. Jadi misalnya apa itu insan? Ada yang mengatakan misalnya hayawanun hassas. Itu hassas. Itu jauh berarti faslun ba'id. Faslun ba'id namanya. Ya. Nah, jadi untuk hakiki ada yang tam, yang sempurna. Itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan jinsun qarib dan faslun qarib. Atau al jinsu wal faslul qaribaini. Contohnya apa? Al insan hayawanun natik. Hayawannya adalah jinsun qarib. Karena langsung kan di atasnya dia, di atas insan langsung hayawan. Jadi qarib. Disebutnya jinsun qarib. Sedangkan natik adalah faslun qarib. Ya kan? Faslun itu apa tadi? Yang membedakan dari yang lainnya itu natik. Apa artinya natik? Yang berpikir, ya. Jadi ini qarib. Kalau dikatakan hayawanun hassas berarti itu bukan qarib, ba'id. Ya. Nah, kalau mau jadi had hakiki yang tam, maka caranya sudah menggunakan ini. Kemudian ada lagi yang kedua disebutnya nakis, kurang, ya, had hakiki tapi nakis. Yaitu bagaimana caranya dengan menyebutkan jinsil ba'id. Ya, jinsun yang jauh dan faslul qarib. Bedanya apa dengan yang pertama? Ya, yaitu kalau yang pertama jinsun qarib, kalau yang kedua jinsun ba'id. Atau dengan faslul qarib faqat. Ya, dengan faslul qarib saja. Contoh, ini contohnya. Al insan jinsun natik. Ya, kalau tadi kan hayawanun natik. Hayawan itu adalah jinsun qarib, langsung ada di atasnya. Ya. Natik menggunakan faslun. Nah, sekarang pakai jinsun ba'id. Ada di mana itu? Jinsu itu ada di mana tadi? Insan, di atas insan hayawan, di atas hayawan nami. Ada nami dulu, di atas nami ada jinsu. Ini jinsun ba'id. Ya, jismun bukan jinsun, jismun. Ini salah nulis.
bukan jinsun, jismun. Ya, jismun natik, al hayawanu jismun natik. Atau dengan dikatakan natik saja, misalnya apa mahwal insan, al insan natik. Ya, manusia itu adalah yang berpikir. Nah, itu masuknya apa? Pengertian macam apa? Had hakiki yang nakis. Karena hanya menyebutkan pasal saja, pasal qarib saja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al hadu ar rosmi, ya, definisi dengan rosmi. Ada dua macam juga. Yang pertama apa? Tam. Ya, nah tam ini dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan jinsil qarib, jinsun yang dekat, dan khos. Khos ini yang ini aradun khos atau lazim. Benar menggunakan aradun khos atau sifat yang melekat. Aradun khos itu sifat yang melekat, ya, yang khusus bagi dia, tidak ada bagi yang lain. Contohnya dohik, tertawa. Ya, kalau hewan bisa tertawa tidak? Tidak ada. Gimana tertawa? Ya, nggak disebut tertawa kan? Karena tertawa itu sifat khusus bagi manusia. Contohnya apa ketawa? Nggak tahu kan itu hewan, dia sedang ketawa atau sedang ngomong, nggak tahu hewan itu. Ya, jadi dohik contohnya. Dohik itu adalah aradun khos bagi manusia. Ya. Nah, contohnya ini ada dengan cara, kalau yang tam tadi jinsul qarib yaitu hayawan, alisa hayawan jinsul qarib. Dohik itu bukan paslun, bukan paslun, tapi aradun khos. Ya. Gitu. Kalau misalnya, ya, ada nggak orang yang tidak bisa tertawa? Enggak. Ketika ini kan sifat khusus buat manusia. Ada tertawa. Ya, kalau orang, kalau misalnya orang itu tidak bisa tertawa, ya, apakah dia tidak disebut manusia? Ya, tetap kan, dia tetap disebut manusia. Ya, nah ini berarti aradul khos itu bukan zat, bukan jati. Ya kan? Gitu. Kalau orang tidak bisa berpikir, iya, berarti sudah keluar dari makna manusia, ya, makna manusia yang sebenarnya. Ya kan soalnya manusia gila, itu tadi tambahan sasa di manusia gila. Kan beda manusia dengan manusia. Ya, artinya manusia secara hakiki. Ini bukan manusia yang normal, ya, tidak normal. Ya, jadi dengan menggunakan khos. Nah, ada lagi had rosmi yang nakis dengan menggunakan jinsul ba'id dan khos atau khos pakot. Contoh, kalau tadi al-insan hayawanun dohik, kalau sekarang al-insan jismun dohik. Ya. Gitu, jismun, jasad yang tertawa atau tertawa saja. Atau tertawa saja. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Hadul lafzi. Ya, yang ketiga ini nomor 3. Hadul lafzi fahuwa, silakan dilihat kitabnya. Syarhul lafzi, menjelaskan satu lafaz, ya, bil lafzin ashhara, ya, bil lafzin ashharo. Kenapa tidak ashari? Ashharo. Ashari itu artis. Hah? Itu Karena apa? Sama kayak Semula dilayan sorib, ya. Ashharo.
dengan lafaz yang lebih apa asyara? Lebih populer darinya. Kaqaulika seperti perkataanmu fil uqar. Apa itu uqar? Al-khamru. Ya, uqar itu adalah al-khamru. Apa al-khamru? Khamr kan terkenal, sedangkan uqar tidak. Jadi dia tidak pakai definisi seperti had hakiki, tidak menggunakan had rosmi, tidak. Ya, tetapi dengan lafaz lagi mendefinisikannya. Ya, yaitu dengan lafaz yang lebih populer daripada yang lainnya. Ya, misalnya apa kalau dalam bahasa kita? Contoh lainnya misalnya apa? Aku apa? Ya mendefinisikan apa? Mendefinisikan apa dengan lafaz bersama lafaz sinonimnya, cuman lafaz yang sinonimnya itu lebih populer. Hah? Contohnya apa? Contoh lagi wafil lais. Ya, apa? Ini contohnya. Lais, apa itu al-lais? Al-asad. Al-asad, asad itu adalah singa. Misalnya di Quran ada ka'annahum humurum mustanfirah farad min qaswaro. Apa itu qaswaro? Qaswaro kan tidak masyhur, orang Arab aja banyak enggak tahu. Qaswaro itu tidak masyhur. Apa qaswaro? Qaswaro itu adalah asadun, singa. Ya, farad min qaswaro. Qaswaro itu apa? Asad, singa. Maksudnya apa? Humur apa? Humur. Jamak dari apa? Humur. Jamak dari apa? Ka'anna ya, himar apa nih? Keledai. Pakai ha, bukan pakai ho. Bukan pakai ho. Kerudung. Ya, himar. Jamaknya humur. Ka'annahum humurun. Jadi ini menjelaskan tentang orang-orang kafir kalau mendengar nasihat, mendengar Quran, mendengar dari Rasulullah SAW itu mereka lari. Seperti apa? Seperti keledai yang lari dari singa. Kan nahum humurum mustanfiro farrat min qaswar, yang lari farrat dari singa. Ya. Wa yushtaratu an yakuna tsani, dan disyaratkan hendaklah yang kedua, maksudnya lafaz yang berdefinisikannya itu azharu minal awal, lebih jelas daripada yang pertama. Kalau misalnya lafaz yang dijadikan definisinya lebih tidak dipahami, itu tidak bisa ya. Gitu. Jadi mendefinisikan suatu lafaz dengan lafaz yang tidak populer juga itu tidak termasuk definisi. Jadi kan tujuan orang mendefinisikan apa tujuannya? Supaya orang paham, ya kan? Memahamkan. Ya. Wa ismul haddi. Nah, ini kemudian dijelaskan ya, kalau ini yang keempat bil misli dengan contoh misalnya al-fa'il. Apa itu fa'il? Disebutkan contohnya jaa Muhammadun. Nah, kata Muhammad itu fa'il. Fa'il itu apa? Jaa Muhammadun. Muhammadun itu fa'il. Jadi memberikan apa definisi dengan contoh. Ya, seperti itu. HP itu apa? Ini. Gitu. Ya, jadi memberikan contoh. Nah, kemudian dijelaskan wa ismul had dan lafadz had. Nah, ini pendirian beliau kenapa tadi menggunakan kata had. Ini had. Sedangkan dalam istilah para ahli ilmu mantik yang lain tidak digunakan had, ini hanya had hakiki. Sedangkan yang rosmi lafzi tidak menggunakan kata had. Tapi beliau jelaskan di sini. Ismul had, kata had, nama had itu syamilun, mencakup lihadhil aqsamis salasah. Untuk 3 bagian ini, lakinnal hakiki huwal awal, tetapi yang hakiki itu adalah yang pertama.
Fa inna ma'nal haddi. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang kata had. Had itu apa? Had itu kata beliau yakrubu, dekat, min makna hadidar. Ya, dari makna had atau had itu kan kalau dari segi bahasa maknanya tadi kata Siti itu apa? Batasan. Ya. Had itu batas, had itu. Kenapa kemudian had diartikan definisi? Karena apa? Kan asal kata had itu maknanya apa? Batas. Kenapa definisi disebut had? Karena dia membatasi ya pengertian ya lafaz itu. Ya kan? Membatasi makna dari lafaz itu apa? Maka disebut had. Ya, untuk bisa menghalangi yang lain yang bukan termasuk kepada makna dari lafaz itu. Ya, fa'ina kata beliau makna had itu dekat dengan hadidar, dengan dar. Dar itu apa? Dar itu apa? Rumah. Rumah, ya. Walidar untuk rumah jihatun muta'addidah. Ya, untuk rumah itu ada segi-segi yang banyak, yang bermacam-macam. Muta'addidatun ilaiha yantahil haddu. Kepada segi-segi itulah batasannya ya yantahi. Ya, berakhir. Fatahdiduha bidzikri jihatiha. Maka batasannya ataupun definisinya adalah dengan menyebutkan segi-segi itu al-mukhtalifah yang berbeda-beda, al-muta'addidah yang bermacam-macam, ya, allati adaru mahsuratun biha, di mana kata dar itu, ya, kata rumah itu mahsuratun terbatas biha dengannya, dengan definisi-definisi itu. Ya, atau dengan batas-batas itu. Ya, masyhurah dan terkenal. Ya, jadi diibaratkan seperti sebuah rumah, di mana di rumah itu ada atapnya, ada apa lagi? Ada dinding, ya, ada pintunya. Ya, jadi untuk mendefinisikan atau untuk memahami sebuah rumah itu, ya, orang bisa menyebutkan dari bagian yang mana saja. Ya, misalnya rumah itu apa? Rumah itu ada yang ada pintunya. Rumah itu yang ada jendelanya. Ya, jadi ditinjau dari berbagai segi itu. Nah, maka dalam mendefinisikan pun boleh dengan had hakiki, ya, dengan cara yang tadi yang dijelaskan, bisa juga dengan rasmi, bisa juga dengan lafzi, ya, atau bil misli ada juga. Itu kalau udah tidak mau repot-repot, ya, baru at-ta'rif bil misli kalau contohnya ada. Ya. Ya, tapi kalau had bil misli ini sebenarnya tidak menjadi inti, ya, di dalam pendefinisian, karena sulit nanti kalau untuk bil misli itu. Apalagi kalau dalam bahasa kitab, ya, itu kan bil mislinya agak sulit. Kemudian wa idza suila an haddi syai', kalau ditanya tentang pengertian sesuatu, ya, faka'annahu, seakan-akan dia yatlubul ma'ani. Ya, jadi kalau ditanya definisi ini apa, pengertian ini apa, nah seakan-akan dia itu meminta apa? Al ma'ani, makna-makna, wal haqaiq, dan hakikat-hakikat, allati bi tilafiha, ya, yang dengan mengetahuinya tatimmu haqiqatu dzalika syai', ya, sempurnalah hakikat sesuatu itu, wa tatamayyazu bihi amma siwahu, dan berbeda dari yang lainnya. Falidzalika, oleh karena itu, lam yusammal lafzi, ya, tidak dinamakan lafzi, had yang lafzi, war rasmi dan had rasmi, hakikian, sebagai hakiki. Jadi untuk yang rasmi ini tidak disebut sebagai had hakiki, ya.
Kemudian lafzi tidak disebut sebagai had hakiki. Hakiki itu hanya yang pertama saja. Wasumiyal jami, dan semuanya dinamakan bismil haddi, dengan nama had, li'annahu, karena dia itu jami'un mani'un. Apa itu jami'un? Mencakup keseluruhan maknanya. Mani'un, apa artinya mani? Menolak, mencegah masuknya hal-hal yang lain yang tidak masuk dalam definisi itu. Ya, misalnya ketika kalian mendefinisikan Homer itu apa? Syarabun muskirun, ya kan, minuman yang memabukkan. Nah, berarti itu jami itu bisa mengumpulkan segala macam, pokoknya minum apa saja. Ya, ada banyak mereknya kan, ada banyak merek, misalnya apa? Bir, ya, whisky. Nah, itu mengumpulkan semua mana itu jami. Nah, semua mana-mana itu masuk ke dalam definisi itu. Dan mani itu mencegah yang lain masuk dalam definisi itu. Misalnya minuman susu, misalnya susu bisa masuk nggak ke dalam Homer? Tidak, karena tidak sesuai dengan definisi tadi, terhalang. Bisa jadi memabukkan susu. Bisa jadi Homer itu kan asalnya dari dua tumbuhan, dua buahan, yaitu anggur dan kurma. Bisa. Ada. Ya nggak tahu, saya soalnya tidak berpengalaman dalam hal itu. Tahu dari mana, Resti? Hah? Ya. Kemudian idh huwa mushtaqun, karena kata itu mushtaq dari minal man'i, dari kata man'i, mana yamna'u, melarang atau mencegah. Walidzalika, oleh karena itu sumiyal bawwabu, al-bawwab, bawwab bukan penjaga, bawwabah. Bukan, bawah itu artinya gerbang. Oh, bawabah ya, kalau gerbang ini betul, penjaga pintu. Bawabah. Haddadan, sebagai haddad. Orang yang penjaga pintu ya, misalnya satpam ya, irham, penjaga pintu. Bawab dinamakan dengan haddad. Bawab, penjaga pintu, dinamakan sebagai haddad. Kenapa? Limanihi, karena dia melarang, mencegah atau menghalangi minaduhuli wal hurud, dari keluar dan masuk. Jadi tahan dulu, kalau yang masuk kan ditahan dulu. Ya, apa keperluannya, wajib lapor. Ya, keluar tidak boleh. Jadi had itu dari kata man'u tadi. Fahadul haddi. Ya, oleh karena itu hadul haddi, definisi dari had. Nah, ini hadul haddi, definisi dari definisi. Ya, pengertian dari pengertian. Ya, dari hadul haddi itu idzan, kalau begitu huwa, yaitu lafzul jami'ul mani'u, adalah lafaz yang jami', yang mengumpulkan semua bagiannya, al-mani, yang mencegah, yang bukan termasuk ke dalam maknanya. Wahtulipa, dan berbeda pendapat fi hadil hakiki, di dalam hadil hakiki, pengertian dari had hakiki ini berbeda pendapat. Pakila, ada yang mengatakan huwa lafdzul mufassiru, adalah lafaz yang menafsirkan lima'nal mahdud, untuk makna yang didefinisikan, mahdud, ala wajhin, ya, dengan dalam bentuk yajma'u wa yamna'u, ya, mengumpulkan dan mencegah. Maksudnya mengumpulkan maknanya tadi sama dengan jami. Kalau ini
disebutkan dengan bentuk fi'il mudhari ya. Kalau tadi dengan jami isim fa'il. Wakila ada juga yang mengatakan al-qaulu dal adalah perkataan yang menunjukkan ala mahiyati syai'i, kepada hakikat dari sesuatu. Wahaddahu qaumun, segolongan orang mendefinisikan bi annahu nafsu syai'i, bahwa sungguhnya dia itu adalah nafsu syai'i wa dzatihi. Ya, hakikat dari sesuatu dan zatnya. Ya. Atau nafsu itu kan dirinya sendiri, dirinya sendiri. Ya. Atau dirinya dari sesuatu itu. Wahada, dan ini la mu'aradata, tidak bertentangan, bainahu, antaranya, wa baina ma dzakarnahu, dan antara yang telah kami sebutkan. Apa yang telah disebutkan oleh beliau? Pengertian had hakiki apa? Al-qaulu dal ala mahiyati syai'i. Ya, ini sama dengan yang keberapa? Al-qaulu dal ala mahiyati syai'i. Ini kan definisi yang dipilih oleh Ibnu Qudamah adalah al-qaulu dal ala mahiyati syai'i, itu di awal itu ada. Di awal hakiki itu apa? Al-fal hakiki huwa al-qaulu dal ala mahiyati syai'. Ya, nah ini kan ada perbedaan katanya, berbeda-beda di dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan lafdzul mufassir li ma'nal mahdud ala wazin yam yazma'u wa yamna'u. Kemudian yang kedua yang tadi. Ada lagi yang ketiga apa? Bi annahu nafsu syai'i wa dzati. Tapi kata beliau, masing-masing dari definisi itu tidak ada pertentangan, ya, dalam likaunil mahdud, dalam keadaan mahdud yang didefinisikan itu hahuna ghairul mahdud sama, itu bukan summa, sama. Apa artinya sama? Sama ya, summa. Bukan langsung, bukan fi'il ini, sama. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Muto'in sama amin. Apa sama? Sama yang disebutkan Innahu laqaul rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muto'in sama amin. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman. Omulkan kalian kalau tidak tahu sama, berapa banyak Quran yang tidak kalian pahami? Ya, sama ada di Quran. Apa artinya sama? Nah, ini saya mendefinisikannya dengan hadul lafzi. Apa itu sama? Sama itu hunaka artinya. Ya, itu namanya had apa? Hadul lafzi. Ya. Mendefinisikan dengan lafaz yang lebih masyhur, yaitu hunaka. Kalian tahu kan mana hunaka? Tapi kalian tidak tahu mana sama. Padahal sama itu hunaka artinya. Hunaka di sana. Malaikat Jibril itu mutoin, ditaati, sama di sana, maksudnya di alam malaikat. Karena malaikat Jibril itu pemimpin dari semua malaikat, maka dia mutoin. Pemimpin malaikat itu malaikat Jibril. Wa idza ra'aita sama, kalau kalian melihat di sana, maksudnya di surga. Kalau kalian melihat ke surga itu ra'aita na'iman, kamu melihat nikmat yang sangat banyak, wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang sangat besar. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam surga itu jadi raja. Di dalam surga kerajaan yang besar. Ya. Di sana, nah kata beliau, ini tidak ada pertentangan. Ya, tidak menunjukkan bahwa yang diterbitkan di sini berbeda dengan yang diterbitkan di sana. Artinya tidak berbeda antara yang diterbitkan oleh penulis dan diterbitkan oleh yang lainnya. Jadi
Ini hanya perbedaan apa? Nah, beliau jelaskan nanti. Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya hanya sebatas dalam hanya ungkapan saja, sedangkan intinya adalah sama. Ya, ketika menjelaskan apa itu definisi itu adalah hakikat dari sesuatu atau zatnya, ya, atau lafaz yang menafsirkan ya terhadap yang didefinisikan. Itu kan perbedaan lafaz tapi maknanya sebenarnya sama. Nah, oleh karena itu beliau menjelaskan wa inna ma yaqa'u ta'arud hanya saja terjadinya pertentangan itu ba'da tawarudi, ya, setelah tawarudi kemauan. bukan, setelah bersatu, ya, setelah memahami, ya, atau ya intinya setelah sama-sama memahami atau mendefinisikan ala syai'in wahid, sesuatu yang satu. Ya, jadi baik penulis ataupun orang yang lainnya jadi mendefinisikan sesuatu yang sama. Bayanuhu, penjelasannya, annal maujudalahu, bahwa yang ada itu ya baginya fil wujud, di dalam keberadaan, arba'u maratib, ada 4 tingkatan. Ya, jadi yang disebut ada, ya, atau sesuatu, yang disebut sesuatu itu ada 4 tingkatan di dalam memahaminya. Yang pertama, tingkatan pertama, ula hakikatuhu fi nafsihi, hakikat dalam dirinya. Ya, hakikat di dalam dirinya. Misalnya ini apa ini? Buku. Dia hakikatnya begini. Ya, dia terdiri dari kumpulan kertas-kertas yang terdapat tulisan, ya kan? Itu disebut buku. Tulisan itu ada bermanfaat. Ya kan, itu disebut buku. Ini hakikat diri, hakikat buku itu seperti ini. Ya, kemudian yang kedua, subutu misali hakikatihi fi dzihni, tetapnya gambaran hakikatnya di dalam pikiran. Dzihni itu dalam otak. Wa huwal mu'abbir anhu bil ilmi. Ini yang diungkapkan mu'abbar anhu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, ini hakikatnya adalah seperti ini buku kan. Lalu masuk ke dalam otak kamu memahami. Ya, di dalam otak kamu memahami ini apa? Kamu bisa mendefinisikannya kan? Ini buku terdiri dari kertas-kertas yang berisi tulisan yang ditulis oleh penulisnya. Itu masuk ke dalam pemahaman kita, ke dalam otak kita. Nah, itu yang disebut ilmu. Kita mengilmui ini, kita mengetahui ini, ya, definisi dari ini itu disebut ilmu, yang tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-lafzul mu'abbiru amma fi nafsi. Setelah masuk ke dalam otak kita, kita memahami ini adalah buku, lalu kita ingin mengungkapkan dengan lisan kita, ya, apa yang ada dalam diri kita yang sudah kita pahami dalam otak, kita ungkapkan. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Nah, disinilah akan terjadi perbedaan dalam kata-kata. Ya, contoh misalnya saya ketika kalian mendefinisikan HP misalnya ini, HP. Coba siapa ingin mendefinisikan HP? HP itu apa? Coba kamu. HP adalah alat komunikasi. Ya, nggak apa-apa. Yang lain coba. HP itu handphone. Pakai definisi apa itu? HP itu singkatan dari handphone. Jadi telepon. Hah? Handphone. Apa artinya handphone? Telepon tangan. Iya, telepon tangan. Ada lagi yang lain. Nah, kalian kan ini hakikatnya ini nggak akan berubah kan? Hakikatnya tidak berubah. Nah, lalu hakikat ini masuk ke dalam otak kamu, ke dalam pikiran. Kamu memahami ini. Tahu ilmu apa ini apa dalam ilmu yang ada di dalam otak. Lalu nanti dalam pengungkapannya itu akan terjadi perbedaan. Ya, akan terjadi perbedaan. Gitu. Misalnya
apa ya tadi HP misalnya. Ada lagi yang lain tuh misalnya contohnya definisinya. Hah? Atau misalnya pulpen, apa itu pulpen? Pena. Yang berisi tinta. Yang berisi tinta, alat tulis. Alat tulis kan ada spidol, Ya, ada. tulis. Alat tulis tinta. Yang bertinta. Alat tulis yang lebih mahal dari pensil. Nah, nanti kan, apa? Ya lebih mahal dari pensil. Tapi sekarang ada tes Kayak pulpen 2.000-an. Pensil 2.000-an. yang biasa dipakai para pelajar. Ya, jadi akan muncul ungkapan ataupun pengungkapan yang berbeda-beda. Walaupun hakikatnya sama tidak berubah. Ini yang masih dalam satu bahasa, belum nanti yang berbeda bahasa. Ya, menurut orang Indonesia ini pulpen. Menurut orang Arab kolamun. Menurut orang Inggris pen. Menurut orang Sunda Paltot lain. paltot mah pensil, bolpen. Nah, itu perbedaan dalam mengungkapkan. Ini tingkatan yang ketiga. Pulpen. Kalau mau hibrid. Nah, tingkatan yang keempat itu apa? Di situ dibacanya apa? Bisa salah tulisannya. Arabnya apa? Hah? Kinaya. Kinaya. Nah, itu salah. Bukan kinaya, Alkitabah yang benar. Kita bahas Di sini juga salah. Di sini juga sama kinaya, tapi yang benar itu kitabah. dari mana benar? Hah? Dari syarahnya. Ustaz belajar dari syarahnya. Oh, siap. Ya, ada penjelasannya. Syarah misalnya Syekh Abdul Karim Namlah, Ustaz belajar dari Syekh Abdul Karim Namlah. Beliau menyusun syarah dari kitab ini. Namanya Al-Ithhafu Zawil Basair. Ya, syarah dari kitab Raudatun Nazir yang beliau juga syarah secara lisan juga ada. Ya, dan juga banyak yang lain, saya yang lain yang mensyarah. Ya, maka saya tahu ini salah berdasarkan dari penjelasan dari syekh itu. Makanya belajar nggak cukup dengan buku, harus dengan guru. Oh iya, kita bisa otodidak. Ya, kalau tidak bisa dengan buku, karena buku bisa salah nulis, bisa salah cetak, ya kan? Ya. Gitu, namanya kan mushaf kalau dalam ilmu hadis, ada mushaf. Ya, salah dalam penulisan. Tadi misalnya titiknya harusnya 2, ini 1, jadi kinaya, padahal kitabah. Mushaf ini namanya. Nah, kita tidak akan tahu ini kalau tidak belajar dari guru, ya. Alkitabah hanilabdi, tulisan dari lapad. Nah, tulisan tentu akan berbeda-beda dalam penulisan. Ya, setiap dulu dalam tulisan bahasa Indonesia, Arab, Inggris akan berbeda, dan disinilah letak ketika terjadi perbedaan. Wahadil arba'ah, dan keempat hal ini mutawaziyah adalah mutawaziyah itu mutawasiyah, mutasawiyah, sama. Mutatobiqoh, dan berkesesuaian. Faidan, oleh karena itu, kalau begitu al-mahdud yang diteminisikan fi ahadil janibain, ya, di antara salah satu dari dua pihak, ghairul mahdud fil akhar, bukan yang diteminisikan di yang lainnya, fala mu'aradata bainahuma, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Baru segitu udah nggak kuat nih Herawan nih. Hah? Sepaneng. Masih banyak penjelasan tentang kodimah. Boleh, silakan. Hah? Boleh. Kalau bisa dijawab, kalau tidak di PR kan.
Hah? Yang dongeng itu buku Oh, dongeng. 15 ribuan gitu. Oke, ada Ya 15 ribuan. Yang penting ilmunya. pokoknya kan Rasulullah pada menyuruh para sahabat untuk membaca menghatamkan Quran itu kan, jadi baca sampai hatam Quran. Terus ketika itu Ali itu sudah beres sebentar. Siapa? Ali. Terus dia tanya kenapa sudah beres? Ya sudah. Kok cepat itu kan? Karena dia baca itu aliran 3 kali, katanya aliran itu ada sepertiga dari Quran. Itu benar. Oh, ikhlas semua. Cuma aja hadisnya. Mana dalil baca dasar. Jadi baca ada hadis aliran sate ada sepertiga suka baca sama dengan membaca sepertiga Quran. Baca sepertiga Quran. Itu riwayat itu dari di buku apa namanya buku? Dongeng. 15.000 hari. Ada rawinya siapa nggak? Judulnya buku 15.000 hari. Enggak, yang tadi kisah tadi. Kalau hadis yang ada itu adalah yang menyebutkan bahwa al-ikhlas itu 1/3 dari Quran. Itu aja, enggak dijelaskan kalau kamu baca al-ikhlas 3 kali sama khatam. Tidak. Nah, itu istinbat antum, enggak ada penjelasan begitu. Yang ada itu al-ikhlas 1/3 Al-Quran. Tidak disebutkan kalau antum kalau ingin khatam Quran udah aja baca tidak begitu. Ya, para ulama banyak menjelaskan, ini di tafsir juga ada. Ya, maksudnya adalah karena Al-Quran itu berisi 3 hal kan, 3 aspek, yaitu apa? Akidah, hukum, dan kisah secara global. Ya, kisah juga memuat tentang adab dan sebagainya. Ya, nah, al-ikhlas itu masuk ke macam yang mana? Akidah. Ya, bahkan ringkasan akidah itu ada di surah Al-Ikhlas. Akidah dia akidah iman kepada Allah. Ya, itu kan aspek yang paling besar, makanya tadi al-ikhlas disebut 1/3 dari Quran, karena inti dari akidah itu ada beriman pada Allah. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ingin menghatamkan Quran ya otomatis antum harus baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya. Itu disebut sebagai khatam. Ya. Seperti itu.